Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Katika Sari dengan NIM 1302626104. Di sini saya akan mengajarkan tentang materi vektor fisika, yaitu fase F pada kurikulum Merdeka. Baik, saya mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Kurang semangat nih anak-anak tadi. Coba ulangi perkataan ibu. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Oke, bagus sekali semangatnya. Berarti udah siap ya untuk belajar hari ini? Siap Bu. Siap Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau ngecek hadiran ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Prisil Bu. Kenapa dengan Prisil? Sakit Bu. Siapa lagi anak-anak yang tidak masuk? Hani Bu. Hani. Kenapa Hani? Alpa Bu. Alfa, kita doakan dia cepat sembuh untuk Prisil. Dan untuk Hani, semoga dia punya semangat untuk belajar lagi. Oke, selanjutnya hari ini kita akan mulai materi pelajaran tentang materi vektor, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke anak-anak? Oke Bu. Oke Bu. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau ngasih contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep vektor itu gimana, jadi biar kalian paham. Nah, contohnya itu seorang pilot. Nah, seorang pilot kan menerbangkan pesawat. Nah, mengapa nih seorang pilot harus memperhatikan arah dan angin seakan mendaratkan pesawatnya gitu. Nah, karena seorang pilot tersebut yaitu saat mendaratkan pesawat membutuhkan arah angin, atau itu karena angin tersebut memiliki dampak signifikan pada perilaku pesawat selama lepas landas dan mendarat. Nah, arah dan kecepatan angin dapat memengaruhi kecepatan relatif pesawat terhadap landasan pacu. Nah, misalnya nih contohnya itu melintasnya crosswind yang kuat dapat membuat pendaratan pesawat menjadi lebih sulit karena memerlukan keterampilan khusus dari pilot untuk menyesuaikan arah pesawat agar tetap lurus dengan landasan pacu. Oleh karena itu, memahami dan memperhitungkan arah dan kekuatan angin sangat penting untuk keselamatan penerbangan. Oke, mungkin itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa cari ini di video YouTube, ataupun nanti Ibu kasih contohnya penerapan vektor. Oke. Selanjutnya Ibu akan membahas dan bertanya nih tentang konsep vektor. Apa kalian sudah paham atau sudah mengenal vektor? Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran yang intinya, Ibu mau tanya dulu sebelumnya nih. Sebelumnya anak-anak sudah tahu belum vektor itu apa? Jadi vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah Bu. Betul sekali. Nah, dan mengapa penting untuk mempertimbangkan arah dalam vektor? Ya mungkin karena arah vektor menentukan bagaimana vektor tersebut berperilaku dalam ruang Bu. Sangat baik. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih tentang bagaimana cara menambahkan dua vektor. Mungkin untuk menambahkan dua vektor, kita harus menempatkan ujung satu vektor ke ujung vektor yang lainnya. Kemudian menggambar vektor hasilnya dari ujung awal vektor pertama ke ujung akhir vektor kedua. Seperti itu. Bagus sekali. Oke. Apa yang terjadi jika kita memiliki lebih dari dua vektor? Kita bisa menggunakan metode segitiga atau metode poligon Bu. Nah, dengan cara ini kita dapat menjumlahkan lebih dari dua vektor dengan urutan yang bebas. Oke, bagus sekali. Berarti kalian sudah benar-benar memahami dengan baik. Oke, sekarang mari kita bicara tentang pengurangan vektor. Nah, bagaimana kita bisa mengurangkan dua vektor? Kita bisa mengubah vektor yang akan dikurangkan menjadi vektor yang berlawanan arahnya, kemudian menjumlahkannya seperti penjumlahan vektor. Bagus sekali. Oke, kalian benar-benar sudah paham sekarang. Apakah kalian ada pertanyaan sebelum melanjutkan pelajaran? Tidak Bu, saya merasa cukup paham sejauh ini. Baik, oke.
Berarti kita langsung saja ke materi yang ingin kita pelajari, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, anak-anak, mari kita mulai materi pengurangan dan penjumlahan kata. Dan di sini Ibu akan memberikan satu eh, materi sedikit untuk menjelaskan apa itu pengurangan dan penjumlahan kata. Hmm. Oke, ini dulu. Hmm. Itu penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, dari sifat-sifat vektor, sifat-sifat vektor yang kita sudah tahu, itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Setelah kita menjumlahkan dan mengurangkan, kita kemudian mendapatkan sebuah hasil, dan hasilnya itu merupakan resultan vektor. Uh, Kemudian penjumlahan vektor mempunyai berbagai macam metode. Yang pertama yaitu dijelaskan tentang metode segitiga. Metode segitiga ini Ibu kasih contoh itu ada dua vektor, yaitu yang pertama ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, dari dua vektor tersebut, lalu kita membuat sebuah gambar untuk membentuk suatu segitiga, karena ini menggunakan metode segitiga. Jadi kita bentuk seperti gambar berikut ini. Arah vektor A yaitu ke kanan, kita gambarkan ke kanan. Kemudian arah vektor B yaitu ke atas. Kita sambungkan dengan titik dari vektor A tadi, seperti yang ada di gambar. Kemudian kita tarik dari garis O ini, kita tarik garisnya menjadi inilah yang kita dapat, yaitu resultannya. Yang kita tarik ini adalah resultan dari vektor A dan vektor B. Nah, kita dapat resultannya adalah A ditambah B. Dan segitiga ini yang kita sudah gambar akan membentuk satu sudut, yaitu sudut theta. Tuh. Nah, jumlahan vektor sendiri pastinya positif. Dan kalau misalkan soalnya tentang arahnya berbeda, itu kita menyesuaikan dengan soalnya. Jadi misalkan di sana soalnya arahnya ke kiri, kita ikutkan ke kiri. Oke. Kemudian ada penjumlahan vektor dengan metode jajar jenjang. Nah, sama seperti yang metode segitiga tadi, metode jajar jenjang ini mungkin bedanya yaitu kita kasih vektornya ada dua vektor, yaitu A vektor dan B vektor. Jangan lupa untuk menuliskan lambang vektornya, yaitu kita tuliskan A-nya itu simbolnya seperti ini. Jangan lupa ada apa sih, seperti itu ya. Kemudian ada dua vektor yaitu A dan B. Lalu kita bentuk seperti pada gambar, dan kita bentuk A ini adalah ke kanan. Kita bentuk sesuai dengan metodenya. Jadi ini akan metode jajar jenjang. Jadi kita membentuk suatu vektor itu menjadi suatu yang berbentuk jajar jenjang. Dari kita tarik kita bentuk A-nya ke kanan, B ke atas. Lalu kita tarik garis dari vektor A, kita tarik dari garis ini, ada ini, kita tarik garis seperti ini, membentuk resultan yaitu A plus B. Jadi bentuknya seperti jajar jenjang.
Konsepnya sama saja seperti metode segitiga, mungkin bedanya yaitu menggambarkan sebuah vektor. Jadi kalian harus pandai dalam menggambarkan sebuah vektor. Jadi misalnya menggunakan metode jangka atau metode segitiga gitu. Kemudian ada nol yang tiga yaitu penjumlahan vektor dengan metode poligon. Nah, poligon ini adalah segi banyak. Jadi yang tadi adalah dua vektor, segitiga dua vektor, metode jajaran juga dua vektor. Nah, dengan sedangkan metode poligon ini adalah segi banyak. Jadi lebih dari dua vektor. Jadi ibu kasih itu ada vektor A, vektor B, vektor C. Nah, kemudian dari vektor-vektor tersebut kita bentuk menjadi suatu gambar. Karena metode ini metode poligon, jadi kita gambarnya sesuai dengan arah dan nilai yang sudah dikasih contohnya di soal gitu. Nah, di sini arahnya A itu adalah ke kanan. Kita ikutin, kita gambar ke arahnya ke kanan. Oke, kemudian kita lanjut sambungkan vektor B ke vektor titik pangkal ujung dari vektor A. Kita gambar seperti ini, kemudian kita sambungkan juga dengan C. Lalu kita tarik dari vektor A, B, dan C, kita tarik dari sini, yaitu dari itu adalah besar resultan dari ketiga vektor ini, vektor A, B, dan C. Oh, ini metode poligon ini itu lebih dari dua vektor. Ya. Kemudian kita masuk ke tadi sudah penjumlahan, lalu kemudian kita lanjut ke pengurangan vektor. Oke. Nah, pengurangan vektor ini dengan menggunakan metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang sama seperti yang sudah dijelaskan itu penjumlahan. Nah, mungkin bedanya adalah pengurangan dan arahnya. Tadi kan ini kan A-nya kan negatif. A-nya itu A-nya ke kanan. Berarti kalau ke kanan arahnya positif. Karena ini kita akan membahas tentang pengurangan, jadi kita membahas pengurangan ke arah berlawanan arah dari yang sudah dikasih gitu. Jadi ini kan gambar kita gambar seperti gambar A-nya tetap arah positif. Tapi yang merubahnya adalah B. Di sini B-nya itu adalah ke arah ke atas. Namun di sini kita di gambarnya kita ke bawah berlawanan arah agar bisa menjadi pengurangan. Jadi ini tadi B dan kita kalau misalnya kita lihat ke bawah ini menjadi min B satu. Oh, ini min B satu. Jadi lalu kemudian kita metode jajar genjang kita tarik dari yang kita hubungkan ada metode kita tarik dari titik O ke jadi menjadi kita hasilkan adalah hasilkannya jadi A min B. Jadi begitu. Jadi menyesuaikan dari soalnya bagaimana dan kita harus mengisi dalam memegang A. Oke. Lalu kemudian setelah kita dapat menjumlahkan, dapat mengurangkan vektor, kita dapat menentukan besar resultan vektor. Nah, besaran resultan vektor ini lebih mudahnya kita menggunakan rumus kosinus dan lebih cepat dipahami. Jadi kita kasih contoh misalnya tadi metode jajar genjang, Ibu sudah jelaskan metode jajar genjang seperti apa. Kita lihat gambar dari sini. Setiap resultan kita tarik garis dari titik 0O. Nah, ini adalah bentuk resultannya. Resultan dari metode jajar genjang. Dari vektor A dan vektor B. Kita di sini tidak berhubungan tentang hubungan. Jadi kita juga harus resultan hasil dari tersebut. Nah, untuk resultan sendiri itu mempunyai persamaan. Jadi persamaan dari resultan vektor itu yang pertama
adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kali cos alfa. Jadi di sini sudah ketahui besarnya A dan B. Kemudian ini adalah persamaan yang ke-1. Lalu ada yang persamaan kedua. Nah, persamaan kedua ini yaitu adalah R per sin alfa sama dengan B per sin theta sama dengan A per sin alfa dikurang theta. Jadi kita kalau persamaan dua ini kita harus mencari resultan dulu, nilai resultannya. Jadi kita harus menghitung kalau A ini adalah besar nilai vektor dari A, B ini adalah besar dari vektor B, kemudian 2AB, 2AB, jadi besar dari masing-masing vektor A dan vektor B. Kemudian setelah kita sudah dapat nih vektor R, hasil dari R berapa, resultannya, lalu kita cari sendiri masukkan di persamaan nomor 2. Begitu. Bagaimana anak-anak, materi yang Ibu sudah jelaskan, apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu mau kasih link Mentimeter dulu. Jadi kalian bisa tulis di link Mentimeter tersebut terserah kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Tapi menggunakan kata-kata tidak baku tidak apa-apa. Kayak emang seru, sangat senang, paham. Bentar Ibu mau ambil HP dulu, nanti share link dulu ya. Oke, Ibu sudah share link. Kemudian kalian terserah kalian mau mengutarakan hati kalian, oke? Kalau sudah nanti bilang ya. Oke, udah selesai ya. Oke, jadi kita lihat dulu hasil dari Mentimeternya. Oke, ada sangat bagus-bagus ya. Ada menyenangkan, seru ya. Ada yang juga rumit. Oke, nanti kalau yang rumit nanti bisa tanya lagi sama Ibu. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mau refleksi dulu nih, refleksi mengulas tentang pelajaran apa yang didapatkan hari ini. Gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Oke, dan ada apa aja pelajaran ini? Oke, betul, ada pengurangan vektor dengan metode segitiga. Terus metode apa lagi? Jajak renjang. Oke, dan metode polygon. Nah, itu. Ini ada lagi. Oke, Cindy. Resultan vektor, betul sekali. Yes, betul. Itu kalian sudah paham tentang apa saja yang kita dapatkan hari ini. Itu betul sekali. Mungkin sebelumnya nanti minggu depan kita juga akan melanjutkan materi selanjutnya. Setelah melanjutkan pengurangan dan penjumlahan vektor, kita akan belajar tentang komponen vektor dan operasi vektor yang lebih luas lagi. Jadi sebelum memulai pelajaran nanti kalian jangan lupa pelajari dulu di rumah apa saja yang nanti akan dipelajari nanti untuk minggu berikutnya, oke? Dan jangan lupa untuk persiapkan buku catatan, buku tugas, dan RKPD sekalian, oke? Mungkin sebelum kita tutup benar-benar hari ini, kita alangkah baiknya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya kita pimpin doa dulu sebelum menutup pelajaran hari ini. Oke, pimpin doa dulu, Agung. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Yang salah dari Ibu, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke.